Jadi orang yang susah untuk menikah, Karena misalkan dia pegawai kan gajinya nggur piro ngono kuwi to. Nggur nyelengi tapi ora tutuk-tutuk. gak nikah. Nah, wa muhtajun li zawat wala yastati takmina masorifihi. Jadi dia secara keseharian itu gajinya bisa kalau buat hidup kalau buat hidup keseharian itu bisa, tapi nenggo dicelengi ya, takmin masori pun dicelengi enggak tutuk orang nikah serak tuwek. Ya nikah ini kau apa lah. Nah terus taruh ke mana sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lawan dari Nabi Muhammad Ini sekarang kita sampai pada bab zakat yang terakhir. Yang terakhir ini adalah masrifuz zakawat. Masrifuz zakawat. Jadi pendistribusian zakat. Jadi pendistribusian zakat itu kepada siapa saja. Masrifuz zakawatil asnaf as-samaniyah al-madhkurah fi qaulihi ta'ala sadaqatul fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi pendistribusian cuman itu, matanya cuman itu doang. Jadi pendistribusian zakat itu pada 8 golongan yang sudah disebutkan di dalam firman Allah. Untuk siapa saja, untuk fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilin 'alaiha, amil pegawai zakat ya. Pegawai zakatnya itu wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam pada waktu itu. Kopi perbudakan, ghorimin, orang yang berhutang, di wafi sabilillah, orang yang bicara Allah, dan bersabil. Penjelasan dari si Sarif untuk matan yang ini adalah wamin balaghatil Quran qalu innahu akhbara anil arba'ati al-ula dengan tamlik. Jadi untuk 4 pertama yang disebutkan yakni menggunakan lam tamlik, lam untuk kepemilikan ya. Jadi lil fuqara itu menggunakan lam, wal masakin karena ataf tadi yang atafnya pada yang pertama juga menggunakan lam, wal masakin ai walil masakin wal amilina 'alaiha ai walil amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ai wal mu'allafati qulubuhum. Jadi 4 yang pertama itu menggunakan lam tamlik. Artinya apa? Pada 4 golongan ini, 4 golongan ini yakni orang fakir, orang miskin, pegawai zakat, dan orang yang baru masuk Islam itu menggunakan lam tamlik. Jadi zakat diberikan kepada mereka ya sudah, nggak ada bagi mereka nggak ada kewajiban untuk mengembalikan. Karena apa? Karena memang dimiliki, zakat yang diberikan kepada mereka itu memang dimiliki. Berbeda dengan 4 setelahnya, wafir rikob itu menggunakan fa yang menggunakan fi. Nah itu ada hikmahnya di balik penggunaan huruf jarnya ini, tidak hanya serta-merta menggunakan lam sama fi, tapi ada perbedaan. Kalau yang rikob budak, terus yang ibnu sabil, terus orang yang berhutang, dan orang
orang yang berjihad fisabilillah itu ada apa namanya, beban moral untuk mengembalikan, ada konsekuensi untuk mengembalikan dana zakat. Jadi kalau orang berhutang, nanti ketika dia sudah selesai dengan hutangnya, dia ada kewajiban beban moral untuk mengembalikan. Kalau enggak apa-apa. Nah, selagi bisa dikembalikan, ya itu tadi, ya memang ada konsekuensi untuk mengembalikan. Merdeka, budak gitu, tadi dibantu kan sama dana zakat, dibantu. Nanti ketika dia sudah merdeka, membangun bisnisnya dan sudah bisa berdikari, dia mengembalikan zakat. Mengembalikan dana yang pernah diterima itu. Itu syarah dari apa namanya, si Syarif ya. Terus apa ya, apa lagi, perbedaan fakir sama miskin penting nggak? Perbedaan fakir sama miskin penting ya. Penting dong. Jadi kalau orang fakir itu dia misalkan kebutuhan hidup keseharian, kebutuhan hidup layak lah ya, KHL, laki-laki pakai KHL aja, kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak seorang di daerah tertentu, misalkan di daerah Jombang, misalkan kehidupan layaknya berapa per orang ya? Per orang per hari, per orang per bulan itu 800.000 misalkan. Nah dia cuman dapat satu bulan itu 400.000. 400.000 ngomong satu keluarga. Satu orang per orang. Iya, maksudnya dia dapat kan berarti kan 4. Kepala keluarga misalnya. Ya enggak, ya dikali berapa? Kalau dia kepala keluarga ya berarti 2 orang kan ya, kalau belum punya anak. Jadi cowok sama cewek kan, dia kepala keluarganya. Berarti 2 orang 800.000. Itu masih miskin dia. Fakir. 800 kali 2 orang terus pemasukannya 400.000. Loh, KL tadi kan 800. Iya, satu orang. Satu orang, kalau 2 orang kan berarti 1.600.000. Iya. Per bulan. Per bulan. Nah kalau dia mendapatkan cuma setengahnya, itu berarti dia disebut fakir. Fahadha fakirun. Nanti kalau di atasnya itu, tapi masih di bawah KHR, misalkan dapat 600.000, kan masih di bawah KHR, itu berarti dia miskin. 600.000 kali 2 itu berarti 1.200.000 untuk 2 orang. 600.000 itu satu orang maksud saya. Satu orang. Berarti memasukkan misalkan bapak sing suami tok sing pemasukan Ya berarti dia tadi miskin gitu kan. Tapi tiap daerah mesti ada KHL-nya, dicek aja. Daerah Jombang sama daerah Mojokerto itu KHL-nya berbeda. Nanti daerah Purworejo yang Wareng itu KHL-nya juga berbeda. Nah KHL tiap orang tadi berbeda. Kok dia di bawah itu separuhnya gitu kan, maka dia fakir. Tapi kalau di atasnya lebih dari separuh, ya dia miskin gitu kan. Ya tinggal gitu aja. Nah, oke, itu perbedaan fakir sama miskin kalau menurut si Syarif di sini. Sudah, terus bab wal amilina alaiha, pegawai zakat itu yang disebut pegawai zakat itu walayu ayinuna illa min jihadid daulah. Jadi mereka dibentuk oleh apa itu administrasi negara ya. Jadi ada ketentuan misalkan lembaga zakat itu juga bisa asalkan memang administrasi kenegaraannya, asalkan dia sudah mendapatkan perizinan untuk beroperasi dari pemerintahan, itu kan ngurusi pemerintahan. Nah kalau sudah diurus dan sudah ada izin operasional untuk melakukan operasi pengelolaan dana zakat, sedekah, infak, maka itu juga sudah termasuk bentukan dari negara. Nah
pegawai-pegawai di situ boleh menggunakan dana zakat yang masuk untuk kebijakan operasional lembaga. Kalau yang bentukan eksidental, bentukan yang ujuk-ujuk dumadaan kayak bulan Ramadan gitu kan, di musola-musola gitu atau di masjid-masjid. Itu yang paling banyak. Nah itu momentum. Itu dia nggak disebut wal amilina alaiha, dia tidak bisa disebut amil, dia nggak bisa disebut amil. Jadi kalau misalkan mengoptimalkan mengoptimalkan tenaga mereka, maka orang-orang yang tadi mengeluarkan zakat itu juga memberikan dana operasional. Jadi si pegawai penyalur dana zakat tadi ya diberi tambahan dari orang-orang muzakinya. Jadi la yuqalu amilun 'alaiha bal yajibu al muzaki tauzi zakatahu imma bi nafsi aw bi ghairihi walakin ujratuhu 'alaihi. Jadi yang memberikan upah untuk orang-orang yang mendistribusikan zakat pada Idul Fitri itu tapi nggak ada nggak ada perizinan secara administratif dari kenegaraan atau pemerintah tadi, itu la yuqalu amilun 'alaiha, dia tidak bisa disebut sebagai amil zakat. Nah ini kan amalau uyina al amil min kibali majmu'ah minal musakin la yuqalu amilun 'alaiha itu. Jadi kalau dibentuk oleh masyarakat ya itu nggak bisa la yuqalu amilun 'alaiha, tidak bisa disebut sebagai amil. Nah, kalau ingin mengoptimalkan tenaga mereka, berarti kita menambah dana untuk operasional mereka. Tidak bisa diambilkan dana zakat dari situ. Sudah itu wal mu'allafatu qulubuhum, ini kayaknya sekarang hari ini loh ya, hari ini kayaknya sudah nggak bisa diterapkan karena masuk Islam kan sudah kokoh, sudah kuat kan. Ini kan untuk orang yang hatinya masih terombang-ambing. Terus wal gharimin, orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang ini bukan hutang pribadi ya, tapi hutang untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan penduduk atau kemaslahatan orang banyak, itu boleh diambilkan meskipun orang itu kaya. Secara penghasilan kaya, tapi kok dia sampai minus, sampai berhutang, kan namanya orang kaya kan. Gimana ya? Kan kita nggak tahu. Iya kan, orang kaya itu tidak setiap harinya pegang duit kan, artinya kan tetap aja dana itu. Jadi kok sampai minus, sampai utang gitu kan, ya itu boleh diambilkan dari dana zakat. Kalau hutangnya untuk membangun masjid, enggak dikasih. Hutangnya untuk menggaji karyawan. Ya enggak. Kan untuk kemaslahatan umum, orang banyak, tapi untuk kepentingan dia pribadi kan. Ini manis tadana li islahi bainan nas, untuk menyatukan untuk memperbaiki masyarakat, misalkan untuk pengembangan SDM itu juga boleh diambilkan dari dana zakat. Beasiswa Basnas. Ya kayak ada ini ya, ada beasiswa Basnas ya. Nah model-model kayak begitu. Jadi punya lembaga pendidikan, ya kan, dia lembaga pendidikan kan seakan-akan mewah kan, seakan-akan kaya kan, lembaga pendidikan. Itu boleh dibantu dengan dana zakat untuk kepentingan para pelajarnya tadi itu kan, atau untuk operasional pengembangan SDM itu. Boleh kalau dibantu dengan dana zakat. Bahkan kalau misalkan di tahun berikutnya masih belum tertutup hutangnya, atau di periode berikutnya belum tertutup hutangnya, dikasih lagi itu boleh.
Tapi kalau untuk pembangunan masjid, wa amma man istadana lima solihi amatin kabinai masajidin wa ghairihi fa fihi khilaf wal mu'tamad annahu la yuta. Jadi yang menurut kaul yang mu'tamad, mereka itu enggak dikasih. Tapi kalau untuk tadi itu liislahi bainan nas, untuk memperbaiki masyarakat, itu dikasih fayuto walau karena burian, meskipun dia kaya tetap disupli kan. Atau wain istadana limubahin wahalin auli maksiatin wataba, atau orang yang habis tenggelam di jurang ke kegelapan gitu kan, terus kemudian tobat. Nah, tobat untuk menutup kegelapannya ternyata dia numpuk, misalkan pernah ikut judol gitu kan, atau kena pokoknya pernah hidup kelam gitu ya, dia mau tobat, tapi dia mau tobat ini tercekal dengan tanggungan masa lalu. Nah, akhirnya mau kembali ke sini tuh berat untuk nutup. Nah, itu boleh dana zakat untuk nutup jebret sehingga dia bisa konsisten dengan tobatnya. Jadi untuk proses tobatnya enggak enggak terbebani, meringankan proses tobatnya. Itu fayuto qalyuto, itu diberikan anggaran. Wa dzakara itu fa man istadana lima sholih wa yutalakan sudah. Itu tadi untuk orang yang punya hutang ya. Jadi tapi hutangnya itu untuk keperluan, sesuai dengan keperluan. Tadi kalau misalkan kalau sudah dikasih kok kemudian digunakan untuk kebutuhan lainnya, wah itu nggak boleh. Jadi misalkan untuk nutup kegelapannya tadi, proses kelamnya, ya sudah dananya untuk situ, nggak boleh. Tapi apa tak masak, wah nggak boleh seperti itu, nggak bisa. Itu kelambi. Itu kelambi, nggak bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhannya tadi. Sudah. Nah, orang yang berhutang ini kok kemudian meninggal, maka juga tidak bisa diambilkan dari dana zakat, tapi diambilkan dari tirkahnya dia, dari harta waris. Kalau nggak punya? Kayaknya. Kalau nggak punya ya sudah selesai, ditanggung ahli waris. Bagi-bagi hutangnya. Warisan hutang. Ya. Iya, warisan itu nggak hanya ini, nggak hanya yang enak. Semuanya yang enak. Tafriqu zakat, pembagian zakat menjadi 8 golongan tadi. Misalkan kalau bisa memang merata, terbagi menjadi 8 golongan tadi ya. Misalkan si lembaga itu mendapatkan 1 M gitu kan, atau sudah mengumpulkan 1 M dana zakat. Ini kalau bisa memang dibagi secara merata menjadi 8 golongan. Tapi itu amrun ijtihadi ya, boleh. Itu tergantung pegawainya, mana yang menjadi prioritas, jadi nggak harus tapi memang kalau bisa dibagi sama rata di 8 golongan. Tapi kalau misalkan tahun ini yang menjadi prioritas itu fakir dulu, atau tahun ini yang menjadi prioritas itu miskin dulu, itu juga boleh. Nah, itu tafriq zakat. Tapi kalau bisa memang setiap tahun itu disamakan menjadi dipukul rata menjadi 8 golongan. Sudah. Ini tadi redaksinya amma taksimu zakat bainal maujudin minal asnaf asamaniyah faqalu in wujidat al asnaf asamaniyah wajib likulli sinfin sumun, dibagi 8 karena mengingat tadi ada 8. Jadi 8 dibagi 8, 1 M dibagi 8 golongan. Wa in wajada minha khamsa, jadi kalau dari satu daerah itu cuman ada 5 golongan doang, jadi di daerah itu nggak sampai
ada 8 golongan, misalnya nggak ada ibnu sabil atau nggak ada mu'alaf gitu kan. Jadi pokoknya cuma ada 5 golongan, maka wajib balik kulisin fin humus. Maka dari 1 M itu dibagi menjadi 5 rata. Ini tadi. Wala yajuzu tafdiru sinfin ala sinfin bila khilafin indana. Tidak boleh memprioritaskan satu golongan saja dibanding golongan yang lain. Misalkan yang golongan fakir tadi itu mendapatkan lebih dari 1/5 dari, sedangkan yang lainnya nggak sampai, itu nggak boleh. Tapi di paragraf setelahnya ini ada titik tekannya, watafarruqa bainal fuqara wal masakin bal qalu idza jamal imam jami'a shadaqat ahla baladihi wa hadhara jami al asnaf wa hadhara al jihad. Di situ memang ada jami al asnaf, ada 8 golongan itu ada di satu daerah itu. Tapi di situ wa hadhara al jihad, wajibat al mudafa'an Islam, yang ada jihad dan mengharuskan untuk berperang atau membela negara. Fa'inna lahu isarul mujahidin bisorf wa in istaghraqa jami'al hasil minasyatakat. Meskipun tadi dananya itu habis untuk operasional ini, dari 1 M itu habis di untuk mujahidin ini doang, tanpa memperhitungkan yang berapa tadi, 7. Boleh wahakada idza iktawat al masalaha isaru wairul mujahidin. Jadi wahakada idza iktawat al masalaha isaru wairul mujahidin, boleh memprioritaskan seperti itu memang apabila ada kemaslahatannya. Jadi tadi yang ya kembali lagi ke itu ijtihadnya, musyawarahnya para pegawai di situ. Dia al-amil alaih, dia digaji memang untuk keperluan itu, untuk mendistribusikan zakat. Nyicil boleh mendistribusikan cicil, misalkan dia ke fakir miskin ini dia dapat bagian berapa, dapat bagian 3 juta gitu ya, misalkan. Dilupakan barang boleh. Si fakir ini dapat bagian 3 juta, dicicil nggak langsung 3 juta jebret gitu boleh. Ini mau tak kena kabeh jebret 3 juta habis. Nah cicil saya, yuk ke sampean ini oleh 3 juta, tapi 3 juta ini tak bertahap ya, untuk misalkan dicicil sampai setahun hingga ketemu tahun berikutnya. Boleh. Misalkan soal hal yajuzu lil muzaki an yu'ayyina li aqaribihi aw him qadran mu'ayyan min zakat yad'u lahum inda man yasiku min tujar ala an yusrifa lahum minhu fi kulli syahrin juz'an mu'ayyanan tulal am. Jadi selama setahun, tadi 3 juta dibagi tahun, dicicil per bulan gitu kan. Sa'alani saksun mukim bil hijah, saya ada soal khaisu qala uridu an usrif ala arhami bi hadral maut min zakat lakin in arsaltu lahum al mablagh akan wahidah. Tak kena langsung 3 juta fasaufa yafutu alaihim, jelas babar blas marunu bulan berikutnya nangis deh Guys, sopi. wa in habastu al mablagh indi wa arsaltu lahum al aqsad qad la yajuz wa uridu aidan an ubri azimmati wa kana jawab an ya'khudha idnan minhum li ahadi tujar masalan bis tilami zakat al mursalah minhu wa bisarfiha lahum al akasati kulla syahrin qistan muayyanan. Jadi tapi tadi kan itu sudah dikasih tahu, kalau nggak dikasih, ya nggak boleh kan kalau nggak dikasih tahu. Jadi kan dikasih tahu kowe oleh perminta, tapi tak kena per iki ya. Mulane tak kena langsung kowe blonjo njur marono nangis bulan kabeh. No. Jadi dikasih tahu. Lakin idza kana zakat beriya apa iki?
Oh, ketika beda negara, misalkan ada saudara kita yang sekolah di negara lain ya, misalkan di UK gitu kan. Apa? UK itu apa? Pound sterling ya. Nah, jadi ketika kita mengeluarkan zakat kan nggak bisa kita transfer rupiah gitu kan. Jadi kita kurskan dulu ke pound sterling itu. Apakah boleh zakat yang seperti itu? Di sini jawabnya boleh. As-Sayyid Al-Imam Abdullah bin Husain ajazaha fis shadaqah wa ja'ala min jumlati adillatihi qaulahu innana idza qulna bi adamil jawaz fa inna saqata al-arham. Nanti hubungan kekerabatannya nanti bisa terputus. Fala yastati'u ahadun an yasila rahimahu, dan akhirnya nggak bisa menyambung hubungan kekerabatannya. Maka wa idza dhaqal amru ittasala, ketika perkaranya sudah menjadi sempit, sudah menjadi problem seperti itu, maka ya diperluas, diperlebar, nggak usah diangel-angel sekali di kursnya wae kok. Nah, jadi boleh dikurskan, itu boleh. Kita manita jali zawat wa huwa mu'sirun yu'ta minas zakat. Ini paling penting. Jadi orang yang susah untuk menikah, Karena misalkan dia pegawai kan gajinya nggur piro ngono kuwi to. Nggur nyelengi tapi ora tutuk-tutuk. Kak nikah. Nah, wa muqtajili zawat wala yastati takmina masorifihi. Jadi dia secara keseharian itu gajinya bisa kalau buat hidup, kalau buat hidup seharian itu bisa, tapi nenggo dicelengi ya, takmin masore pun dicelengi nggak tutup orang nikah seret tuh. Ya nikah ini kau apa lah? Nah terus teror itu mana sopo? Ya kok seteropan yang KUA nikah, akad sudah pulang. Waima aulim walau bisa. Jadi ngundang itu perlu tetap butuh terop. Gak usah terop. Tekok ning jero omah tak apa jane waliman. Wali kayak tahlilan. Kayak wali kayak tahlilan kan kayak proses. Lagi pas corona wali mai gimana ke tahlilan? Ya apa itu. Nah, jadi gue tahlilan ngono kayak. Tapi proses menikah seperti itu boleh diambil dari dana zakat. Qalu yu'talahu min zakat ma yu'inuhu ala zawaj. harus dikembalikan nggak? Zakar usah belum. Di sini nggak ada keterangan untuk dikembalikan. Mas banget lagi pinjem nilai. Kayaknya tadi masih tergolong fakir atau tergolong miskin. Marah kuat zakat. Marah kuat menghidupi diri sendiri maksudnya. Sudah mas, besok kita masuk ke bab puasa ini langsung. Allah mempanah. Alam sana ini kan kalau mungkin saudara kita beli dari masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.